Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, Ibu minta tolong ketua kelas tolong siapin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang nggak masuk hari ini temennya? Tiga orang, siapa aja? Ahmad Fauzan sakit, Abdul Aziz kenapa? Sakit juga, kemudian? Oh, oke. Kita doakan yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Amin. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi implementasi trigonometri, Ibu mau tanya sama kalian ya. Masih pada inget nggak materi sebelumnya yang udah kita bahas ya? Pak, ada apa aja di sudut-sudut istimewa? Raffi, boleh deh. Gimana Raffi? Bisa jawab? Iya. Iya, sin kostan. Kalau sin perbandingannya apa? Sin perbandingan demi atau iya, sisi depan per miring. Oke. Cosnya cos alfanya samping per miring. Iya. Tannya depan per samping. Iya. Good, bagus. Sin 180. 180 di kuadran berapa? 180 kuadran 2. Oke, kemarin nilai sin di kuadran 2 positif negatif? Positif, ya kan? Benar? Positif ya. Nah, kita berarti bisa pakai 90 ditambah, ya kan? 90 ditambah alfa atau 180 dikurang alfa. Nah, berarti kalau kita mau cari 180, berarti kita pakai apa? Kurang 0. Tadi siapa yang jawab? Fahri ya? Ya benar, 180 kurang 0. Berarti 0 itu sebagai alfanya. Benar, berarti kita cari sin dari 0. Berapa sin 0? 0 gitu. Ya, yang akan kita pelajari hari ini, tujuan belajarnya nanti kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri ya di segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, tujuannya nanti kalian bisa mengaplikasikan. Nah, mengaplikasikan ini bukan aplikasi ini ya di HP ya, tapi penerapan ya, penggunaan konsep dari perbandingan sudut istimewa ya di semua kuadran. Kuadran ada berapa? 4. Oke, benar. Menggunakan sudut-sudut yang berelasi juga ya. Gimana cara ngukur tinggi pohon pakai konsep trigonometri? Nih contoh gambarnya di sini. Kira-kira bisa pakai apa? Ada yang bisa jawab? Ya benar, Sirila pakai Pitagoras. Pakai perbandingan apa Sirila? Kalau kita mau cari tinggi pohon? Paketan, benar. Itu apa perbandingannya? Iya, sisi depan ya, sisi depan dan sisi samping. Ya, kenapa? Karena kita mau cari tinggi pohon ini kan berarti sisi depan ya. Nah, kemudian sisi samping ini adalah jarak dari orang ke pohon, gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, Ibu mau tanya, apakah perbandingan trigonometri cuma bisa buat ngukur tinggi benda? Tidak, berarti apa kira-kira bisa pakai buat apa lagi perbandingan trigonometri selain buat ngukur tinggi? Nah, bisa kemiringan ya, atau jarak pandang kita ke puncak pohon gitu ya. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Oke, good job ya Haidar. Ada lagi yang mau kasih contoh? Oh, Rehan, kita bisa cari tahu jarak ya, jarak pandang dengan ujung ketinggian dari suatu benda. Kemudian tadi bisa cari tinggi benda. Kemudian apa lagi kira-kira? Ya, jarak ya, kita bisa cari tahu juga jarak dari kita ke suatu benda atau ke pohon bendanya kalau contoh di sini gitu ya. Sampai sini bisa dipahamin? Oke, kita lanjut lagi. Kita review materi. Ibu ingin tahu kalian masih pada ingat apa enggak? Coba linknya dibuka ya. Udah di-share kan ke teman-temannya? Atali, yang pertama ya, yang gambarnya itu kayak peta ya, yang kayak peta. Nah benar, coba join pakai nama masing-masing ya. Ini yang udah masuk langsung isi. Kita lihat siapa yang jalannya paling cepat. Biar lebih semangat lagi kita main game yang kedua ya.
Nah, coba yang link kedua dibuka. Main lagi. Biar masih segar pagi-pagi ya. Ayo dicoba, gamenya dicoba ya yang kedua ya. Itu masih sama tentang materi sebelumnya ya, perbandingan trigonometri, kemudian sudut-sudut berelasi, sin, cos, tan. Oke, yuk kita bahas bareng-bareng ya. Tadi pada bener nggak ngisinya? Berapa nilai dari cos 60? Setengah. Oke, kita lihat ya. Bener nggak ya? Oke, benar. Oke, tadi ada yang salah nggak ngisinya? Oke. Apalagi pertanyaan kedua nih. Apa yang dimaksud dengan trigonometri? Kita ambil kesimpulan dulu ya yang udah dibahas minggu kemarin. Jadi ada apa aja tadi tuh soal-soalnya? Sisi yang ada di depan sudut siku-siku sisi apa? Sisi miring. Oke. Perbandingan dari tangan apa? Iya, depan bersamping. Cos 90 berapa? 0. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu, karena untuk belajar aplikasi trigonometri kita harus paham dulu yang materi sebelum-sebelumnya. Nah, jadi Ibu mau tanya, ada yang mau ditanya dulu nggak untuk materi perbandingan trigono yang sin, cos, tan dan sudut-sudut berelasi? Ada yang mau ditanya? Bisa semua? Paham? Oke, sekarang silakan kalian duduk berkelompok ya, yang udah Ibu bagikan kemarin dari kelompok 1 sampai kelompok 6 ya. Oke, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan membagikan LKS-nya ya. Oke, duduknya duduk ini ya, melingkar ya sama kelompoknya ya. Ini kelompok berapa? Sudah dapat semua LKPD-nya? Oke, kan gamesnya udah selesai ya. HP-nya tolong disimpan dulu ya. HP-nya disimpan dulu semua. HP-nya tolong disimpan dulu semua ke depan ya. Karena nggak boleh nyari di Google ya. Ya, HP simpan dulu di depan. Oh, kurang. Udah. Ya, HP disimpan ya, jangan dibuat main dulu ya, karena kita gamesnya sudah selesai. Sekarang silakan kalian berdiskusi, kerjakan nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1 dan 2, kemudian nanti Ibu akan pilih acak ya untuk presentasi kelompoknya. Ya, jadi silakan diskusi, cari jawaban yang menurut kamu benar dari hasil kelompok ya. Kalau ada yang tidak paham boleh tanya ke Ibu ya. Ya. Ini tambahin 2 meter ya. Pintar. Ya, sebentar. Seorang pengamat tinggi badannya 2 meter. Coba didiskusin. Ayo, Sirilah. Ini siapa? Okta. Oke, coba kalian diskusikan, gunain kelompok untuk diskusi ya. Itu seorang pengamat tingginya 2 meter. Berarti kira-kira yang 2 meter yang mana tuh? Orangnya, tandain 2 meter. Iya, nggak apa-apa. LKS-nya kalau mau dicoret-coret nggak apa-apa ya, ditandain gambarnya. Nah ya, ditandain lagi. Kemudian? Nah, berarti yang mana? 225? Ya, benar. Ya. Kemudian apa lagi? Udah tinggal hitungan tinggi ininya. Tinggi dari Monasnya. Tapi kan ini belum diketahui. Ya, benar. Berarti? Jadi gimana cara nyarinya? Kira-kira bisa pakai perbandingan apa? Ini kan sudutnya di sini. Kamu mau cari tinggi ini kan? Berarti bisa pakai perbandingan apa? Yang diketahui kan bawahnya diketahui nih, tingginya yang mau dicari. Samping Samping sama
Samping sama miring berarti ya? Samping sama miring yakin? Kan miringnya nggak dibutuhin. Samping sama? Depan. Iya, kalau samping sama depan pakai perbandingan apa? Samping sama depan berarti tan ya Pak? Tahan aja, iya jangan dibalik nanti kamu pakai kok tangan kan agak ini. Nah, berarti depan sama samping. Berarti kamu cari tangan dari Tangan dari 300 ya kan? Nanti hasilnya ini jadi X kan? Nah, X-nya dicari. Kalau kamu udah dapet ini, nanti bisa cari tahu panjang monasnya nggak jadinya? ya. Gimana caranya? Kan hasil ini kan baru ini sampai sini. Baru Ya kan, ini baru sini sampai sini Belum kan? dari bawahnya Berarti biar sampai bawah sampai 2 meter. Nah, pinter, sip, good, gitu ya. Coba dilengkapin jawabannya di kolom ya. Kalimatnya. Seekor kelinci berada dari lubang itu jika jarak antara kelinci dan elang kan dia elang di atas gitu. jarak antara kelinci dan Elang. jika jarak antara kelinci dan elang, iya dong. Berarti yang 14 meter Iya, karena kalau elangnya di bawah baru jarak kayak gini, ya kan? Kan elangnya di atas. Ya. Kelompok ini ada yang mau tanya nggak? Bisa? Tahu bisa nggak Rehan? Mana kertasnya? Coba. Taruh sini. Sama ini bisa disederhanakan Bu. Yang Iya bisa. Nah, 440 bagi 3 ya bisa. Ini loh, kan ini kan tinggi badannya 2 meter. Berarti yang mana? Tandain itu 2. Tandain 2. Terus dari orangnya ke Monas 200. ya benar. Berarti yang mana ditandain yang Dari 225? bawahnya. Nah, iya itu 220. Terus apa lagi? Penglihatan ke puncak Monas 30 derajat. Ya benar, di situ 30. Ayo, gimana? ini kan berarti kita cari tannya kan. Iya, benar. Berarti kan depan per samping. Iya, benar. Depan per samping kan berarti depannya kan kita belum tahu nih. Benar. Kita cari Iya, dong. itu yang Ini kan dicari. X per 225. Ya, Nah itu kan berarti di yang sebelum sama dengan turunnya kan 30. Iya, benar. Berarti sepertiga akar 3 sama dengan X per 225. Berarti kan sepertiga akar 3 sama dengan tadi berapa? X per? Nah, kamu kali silang aja. Nanti dapatkan X-nya. Udah selesai 2 nomor. Ini gimana bukan? Kenapa? Hitungnya tan. Iya, pakai tangan. Depan sama samping. Terus apa? Ini. Tinggi badannya 2 meter. Gitu. Berarti yang mana yang 2? Ini 2. Benar, tulis dulu. Terus jangan menggunakan kilometer, mereka memperoleh sudut bahwa 30 ini. ya benar 30. Terus jarak berdiri dari Tugu ke Monas yang mana berarti? Ini kan Benar. Terus yang ditanya apa? hitung apa nih? Monumen. Hitung tinggi monumen nasional tersebut berapa? Ya, dari sini ke sini. Berarti kira-kira pakai perbandingan apa? Yang pakai depan sini sama ini sisi apa berarti? Ini kan sudut, ini depan. Ini berarti bagian apa? Sebelah mana yang sudut? Samping ya? Ya, berarti depan sama samping. Berarti kalau depan sama samping itu apa perbandingan nama? Sin, cos apa tan? Kalau tan apa nih? Ayo, coba. Kalau tan, Ini sama dengan berarti ini ntar diinget ya. depan. Iya, depan ber samping. Itu tan ya. Kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Kelompok 2 lagi fokus. Kelompok 3 kenapa? Kalau udah yakin ya udah. Lanjut aja. Iya, harus yakin. Nanti dikoreksi bareng-bareng ya. Kan ada fungsinya kelompok itu untuk diskusi ya, menyatukan pendapat. Oke? Kelompok 3 berarti udah sampai nomor 2 ya. Kelompok 4 gimana? Udah? Nomor 2 udah? Kelompok 5 udah sampai mana? Udah? Oke, kelompok 6 gimana? Udah semua? Oke, pada cepat. Kenapa? Iya. Ngaruh. Kan ini kan dia sudutnya saling apa? Bertolak belakang kan? Iya. Berarti kalau di sini 45, di sini 45. Berarti kira-kira di sini berapa? Yang dipakai sudut yang mana kira-kira? Ini yang kamu cari itu apa? Yang kamu mau cari tahu? Jarak antara kapal ke titik permukaan laut, berarti yang mana? Yang tepat di bawah pesawat. Nah, Pesawat, Bu. nah ini kan yang ditandain X sama dengan berapa tuh? Ya? Nyari samping. Udah selesai nomor 3 dilengkapin nggak Bapak? samping per miring. Nah, kira-kira pakai apa buat nyari bawah ini? Pakai depan per? Depan per samping. Ya, bisa depan bersamping, berarti tangan. Tangan 45 derajat ya, bisa. Dilanjut ya. Kalau yang nomor 2 udah selesai, nomor 3 boleh dilanjut ya.
IPA 1 lah. Gimana, udah belum? Lagi masalah 2. Iya, sini. Bosan ngantuk gua. Masalah 1 saya udah puyeng banget itu. Bisa nggak ada apa? Sekarang saya masalah 2. Masalah 2, ya dikerjain dong. Ya, gimana masalah 2? Kenapa ngerjain? Ini udah ditulisnya diketahui. Berarti apa nih yang harus kita hitung? Itu 9 akar 3 sama 3 akar 3 beda nggak? 9 akar 3 sama? 3 akar 3. Beda dong. Tapi kan 9-nya bisa diini lagi. 9 akar 3 kan? 9 itu bisa dijadiin 3 kan? Kan 9 akar 3, 9 bisa jadiin 3 gitu kan? Soalnya kan 3 kali 3 9. 3 akar 3 9. Enggak, 9-nya kalau dalam akar kan jadi 3. Tapi kalau 9 doang kan berarti dia tetap 9. Ya. Udah? Tuh, pinter diajarin tuh Wahid. Bisa ya, Hid? Ada yang mau tanya? Kelompok 1, 2, 3. Oke, nanti yang maju pertama kelompok 3. Ya. Yang maju kedua kelompok yang ada absen 5. Oke, yang ada absen 5 di kelompok berapa? Absen 5 siapa? Absen 5 kamu? Ah, nggak apa-apa, pinter. Kan kelompoknya bisa. Nomor 2. Ya. Gunanya 45 derajat yang atas apa? Gunanya itu buat bantuin aja, kan dia ada sudut di bawah. Nah, itu sebenarnya dia ada sudut 45 dapat dari sudut ini. Dia saling bertolak belakang, ya kan? Jadi ini gambarnya sebenarnya ngehubungin antara ini sama ini gitu. Ya. Senilai kan bertolak belakang. Ayo, 1, 2 udah semua kan? Ya udah, yuk kelompok 3 silakan maju ke depan presentasi hasil jawabannya. Ya silakan. Yang lain nyimak ya, nanti kalau misalnya ada yang tidak sependapat boleh, nggak apa-apa, kasih tahu aja ya, nanti kita saling koreksi ya. Oke ya, silakan. Ayo, kelompok 3 mau presentasi hasil diskusi mereka, tolong simak baik-baik ya. Kalau misalnya ada yang tidak sepaham boleh kasih pendapatnya ya. Ya, perhatikan dulu. Silakan kelompok 3 dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pengamat tinggi badannya 2 meter dengan menggunakan pianometer, mereka memperoleh bahwa sudut penglihatan pintu monas adalah 30 derajat. Jarak ia berdiri dari tubuh monas adalah 225 meter. Itulah tinggi monumen nasional. Diketahui tinggi badannya adalah 2 meter dan sudutnya ada 30 derajat dan jarak antara orang dan monasnya itu 225. Jadi kita akan mencari tinggi monas dari tempat tersebut. Silakan memakai rumuskan. Dan ya itu depan Untuk tannya 30 derajat sama dengan X per 225. Setelah itu sepertiga akar 3 sama dengan X per 225. Tadi kan sepertiga akar 3 itu kan dari tan 30 derajat. Nah, habis itu kita berarti tinggal kali silang aja, berarti X sama dengan sepertiga akar 3 dikali 225. Hasilnya itu 75 akar 3. Jadi tinggi monumennya itu 75 akar 3. Kenapa kelompok 1? Jadi itu kan di keterangannya kan ada tambahan tinggi si pengamatnya 2 meter. Jadi itu 75 akar 3 ditambah 2 meter. Gitu. Kalau kata kelompok 1 katanya harus ditambah 2. Gimana kelompok lain? Ada yang beda juga? Gimana kelompok 3? Yang sesuai harus ditambah 2 atau coba kasih pendapatnya. Nah, diskusi dulu juga nggak apa-apa. Terima kasih atas pendapatnya dan menurut kami benar. Menurut kelompok 3 gimana?
Menurut kami benar karena emang ada keliruan. Kalau misalnya emang harusnya tadi kita lupa buat nambah 2. Jadi harusnya emang 75 akar 3 ditambah 2 dulu baru itu hasil buat tinggi Monasnya. Kenapa harus tambah 2? Karena Boleh tunjuk gambarnya nggak apa-apa? karena di sini orangnya kalau kita lihat di kertas orangnya baru batasnya sampai segini Monas. Sementara dia masih ada tinggi 2 meter di sini buat selesaikan buat full Monas tinggi Monasnya. Jadi harus 75 akar 3 tambah 2. Coba ditambahin di tulisannya nggak apa-apa. Jadi gimana jawabannya? Gimana jawabannya 77 akar 3? Kalau mau benar sama 77 akar 3? 77 akar 3? Kalau mau 4 gimana? Sama? Jawabannya 77 akar 3? Tambah 2. Stay kayak gini. Kata kelompok berapa? Kelompok 4 katanya nggak bisa ditambah 75 sama 2. Gimana yang benar apa? Iya, 2-nya kemana? Apa lagi? Koreksi lagi. Kira-kira yang benar gimana? Kalian mau gitu apa ini? Buat kalian yang benar. Ya sih gini kan. Karena yang punya akar dia nggak bisa jumlahin sama dia. Kalau ada akar baru bisa dijumlahin. Maksudnya diituin lagi, dihitung. Iya, dihitung. Lanjut lagi. Boleh, ada dia ngomong. Ya, jadi hasil akhirnya itu 75 akar 2 ditambah 2. Akar 3 ditambah 2. Ya, gimana sama jawabannya yang lain? Ya, sepakat ya. Makasih udah suruh kelompok kita maju karena kita salah. Makasih Ibu. Makasih Ibu. Tadi kelompoknya udah. Jadi ibu nggak ada nama ibu. Udah Ibu, udah. Tadi selanjutnya kelompoknya Sultan ya. Oke, maju. Soal 2. Ayo tentang burung elang sama kelinci ya. Ayo maju, silakan ditulis jawabannya. Hasil diskusi kalian. Yang kedua kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan masalah yang nomor 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Renaldi. Nama saya Sultan Syah Muhammad. Nah, soalnya itu, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Diketahuinya itu sisi miringnya 18 meter, sudutnya itu 60 derajat, ditanya tinggi elang. Baiklah, seperti yang kita lihat di gambar di depan, karena yang diketahui adalah sisi miring. Kita akan mencari sin. Sin itu adalah rumusnya depan dibagi miring. Kemudian kenapa sin 60 derajat? Karena di situnya 60 derajat ya. Sin 60 derajat itu sama dengan akar 3 dibagi 2. Kemudian kita masukkan aja rumusnya. Karena di situ depannya belum diketahui, jadi kita umpamakan aja depan sebagai X. Kemudian dibagikan miring. Miringnya itu adalah 18, jadi X dibagi 18. Sama dengan akar 3 bagi 2 sama dengan X per 18. Nah, terus kita kalikan miring aja. 2 dikali X menjadi 2X. Kemudian 18 dikali akar 3 menjadi 18 akar 3. Kemudian kita ubah lagi. Kita ubah 2-nya menjadi ada di bawah. Jadi X sama dengan 18 akar 3 dibagi 2. Sama dengan, kita bagi aja 18 bagi 2, 9. Sama dengan 9 akar 3. Mana jawaban dari kelompok 5 ada yang punya jawaban berbeda? Ada yang punya jawaban berbeda untuk soal nomor 2? Gimana kelompok 1 sama? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? 6? Sama semua. Oke, berarti sepakat jawabannya ini benar? Ya. Oke. Tapi kalau Ibu lihat kira-kira penulisannya ada yang kurang nggak? Coba perhatikan.
Ayo, ada nggak yang merasa tulisannya ada yang kurang satu lambang? Sinnya jadi apa? Sin alfa tadi ada yang ngomong. Sin alfa. Ini sudutnya kalau itu diambil ya. Oh. Ya, terima kasih. Kalau terima kita tepuk tangan dulu buat mereka. Oh. Tutup dulu, Bu. Tutup dulu. Oke. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita sudah bahas LKS-nya ya, 2 nomor ya. Tolong klik. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini ya, mari kita ambil kesimpulan yang udah kita pelajarin tentang apa? Soal cerita ya, atau aplikasi dari trigonometri ya. Ya, silakan. Ada yang bisa kasih kesimpulan apa yang udah kita bahas hari ini? Ya, boleh. Dania. Kalau trigonometri itu banyak manfaatnya, bisa digunakan, diaplikasikan untuk banyak hal. Sepertinya contoh yang kita udah cari itu untuk mengukur ketinggian sama jarak. Terima kasih Dania. Oke, kita ambil lagi kesimpulan. Misalnya kalau mau cari tinggi benda, kita bisa pakai perbandingan apa? Pakai perbandingan? Iya, tangan ya. Kalau kita mau cari misalnya jarak dari kita ke suatu benda, bisa pakai perbandingan apa? Bisa cos juga. Iya, gitu ya. Jadi tergantung yang diketahui pada soal ceritanya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oke, berarti kita evaluasi dulu ya. Ibu akan bagiin soal post-test, kalian kerjakan secara mandiri ya. Kalau sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan ke depan. Oke? Oke, waktunya sudah habis. Ya, dikumpulin jawabannya di depan. Biar lebih rapi, yang belakang oper ke depan aja ya. Nanti yang paling depan bawa ke meja. Kayak gimana soal post testnya, susah apa gampang? Ya. Jadi karena materi trigonometri sudah selesai ya, kita sudah sampai di subtopik terakhir yaitu aplikasi trigonometri. Berarti untuk pertemuan berikutnya kalian ulangan ya. Oke, dipersiapkan ya. Kalau masih ada yang belum paham, kalian boleh menemui ibu ke meja ibu untuk menanyakan yang belum pahamnya. Pokoknya sebelum kalian ulangan boleh tanya-tanya dulu ya, biar persiapan ulangannya lebih bagus lagi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Bisa semua? Oke. Kalau gitu kita akhiri pelajaran hari ini ya. Ketua kelasnya boleh tolong siapin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih juga semuanya. Oke, biar di akhir ini kita bisa tetap semangat ya. Kalau ibu bilang matematika, kalian jawab pasti bisa, gitu ya? Oke? Iya. Bisa ya? Matematika pasti bisa. Oke, terima kasih.